Pada video ini kita akan belajar tentang metode eliminasi Gauss atau biasa juga disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear yang menggunakan metode eliminasi Gauss yaitu AX sama dengan B, di mana A sama dengan matriks berukuran N kali N, kemudian X sama dengan matriks berukuran N kali 1, dan B adalah matriks berukuran N kali 1 kolom. Nah, kita lihat di sini bentuk umumnya. Jadi, jika ditemukan persamaan linear seperti ini, maka kita ubah bentuknya ke dalam AX sama dengan B. Maka kita mendapati A11 ditambah A12 ditambah A1N dikali X1 sama dengan B1. Nah, jadi kita ubah dulu bentuknya ke dalam AX sama dengan B. Nah, selanjutnya, metode eliminasi Gauss juga dikenal sebagai eliminasi Gauss-Jordan adalah teknik aljabar linear yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, untuk memudahkan, kita bisa langsung melihat bagaimana metode eliminasi Gauss, yaitu jika matriks berbentuk segitiga atas. Nah, ini adalah matriks yang berbentuk segitiga atas. Nah, ini adalah matriks yang berbentuk segitiga atas. Maka kita langsung menghitung menggunakan backward substitution. Nah, namun jika belum berbentuk segitiga atas, maka kita akan mengubah menggunakan, nanti ada namanya teknik OBE. Nah, sebentar kita lihat. Kita lanjut dulu. Nah, kita melihat contoh soal ini. Nah, kalau kita lihat sepintas, maka ini adalah matriks berbentuk segitiga atas. Nah, karena matriksnya sudah berbentuk segitiga atas, maka kita langsung melakukan perhitungan backward substitution. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ke dalam matriks, maka dia modelnya seperti ini. Empat, min 1, 2, 3. Min 2, sini 0, 7, minus 4. Di sini 0, 0, 6, 5, sini 0, 0, 0, 3. Nah, maka ini adalah matriks segitiga atas. Nah, kita lanjut. Nah, karena matriksnya sudah berbentuk segitiga atas, maka kita langsung saja menghitung menggunakan backward substitution. Nah, kita menghitung mulai dari bawah. Mulai dari sini, kita hitung dari sini. Nah, 3x4 sama dengan 6. Nah, karena kita akan mencari nilai x4, maka kita ambil nilai x4 sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x4, maka kita mencari nilai x3 di sini. Karena kita sudah mendapatkan nilai x4. Nah, langsung saja kita melakukan perhitungan 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4. Nah, oke, karena kita mencari nilai dari x3, maka kita mengisolasi dulu 6x3. Nah, 6x3 sama dengan 4 dikurang 5 dikali 2. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita mengambil atau kita mengisolasi nilai x3 yang akan kita cari sama dengan minus 6 dibagi 6, hasilnya min 1. Begitu selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai x3 dan kita mendapatkan nilai x4, maka kita akan mencari nilai x2. Nah, x2 di sini yaitu min 2x2 ditambah 7x3 dikurang 4x4 sama dengan minus 7. Sini. Nah, maka kita langsung menghitung saja.
minus 2x2 ditambah 7 dikali min 1 dikurang 4 dikali 2 sama dengan minus 7. Nah, kita ambil nilai x2, karena ini x2 yang akan kita cari. x2 sama dengan 8 dibagi minus 2, hasilnya adalah minus 4. Nah, oke, begitu selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai x2, x3, dan x4, maka kita akan mencari nilai x1. Nah, oke. 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 sama dengan 20. Nah, 4x1 dikurang minus 4 ditambah 2 dikali minus 1 ditambah 3 dikali 2, hasilnya adalah 20. Nah, kita isolasi x1 yang akan kita cari. X1 sama dengan 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Nah, jadi solusi persamaan linear dari metode eliminasi Gauss yang kita dapatkan adalah X sama dengan X1 sama dengan X sama dengan 3 min 4 min 1 dan 2. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat metode eliminasi Gauss jika matriksnya belum berbentuk segitiga atas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan yang namanya operasi baris elementer. Nah, di dalam operasi baris elementer ini ada 3 cara, yaitu bisa melakukan pertukaran, penskalaan, dan penggantian. Jika menggunakan pertukaran, maka urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Kemudian penskalaan, persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0, karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Kemudian penggantian, persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Misalnya persamaan diganti dengan selisih persamaan itu dengan 2 kali persamaan lain. Nah, yaitu kita lihat. Nah, ini adalah persamaan yang diberikan sebelumnya, ini yang belum berbentuk segitiga atas. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka kita mendapatkan nilai ini. Nah, 2, 3, min 1 sama dengan 5. Kemudian 4 minus 3 sama dengan 3. Kemudian min 2x1 ditambah 3x2 dikurang min x3 sama dengan 1. Maka hasilnya kita dapatkan matriksnya seperti ini. Nah, di ini matriks adalah matriks yang belum berbentuk segitiga atas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan berusaha atau mencari jalan bagaimana untuk bisa menolkan angka 4 ini. Nah, tapi setiap operasi yang kita lakukan di sini, kita akan terapkan ke semua baris ke sana, seperti ini. Nah, begitupun dengan angka minus 2. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai 0 di angka minus 2. Nah, namun operasi yang kita lakukan di minus 2 ini harus dilakukan semua ke baris minus 2 ke sana. Nah, maka kita menemukan bahwa untuk menolkan nilai 4 ini, kita membutuhkan rumus ini, R2 dikurang 2R1. Jadi R2 ini adalah R2, 4 adalah R2. Jadi 4 dikurang 2 dikali R1. Ini adalah R1. Ini R1, R1, R2, dan R3. Nah, jadi kita mendapatkan rumus untuk menolkan angka 4 ini dengan cara R2 dikurang 2 dikali R1. Jadi 4 dikurang 2 kali 2 sama dengan 0. Nah, rumus ini pun diterapkan semua ke sana. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai minus 2 ini, itu dihasilkan dari 4 dikurang 2 dikali 3. Hasilnya adalah minus 2. Nah, begitu seterusnya ke sana untuk mendapatkan nilai S1 ini, minus 3 dikurang 2 dikali minus 1. Nah, dilakukan juga terhadap hasil dari persamaan ini, yaitu 5, minus 7, dan 6. Nah, pada operasi yang
kedua ini kita mendapatkan bahwa R2 ke kanan ini sudah memiliki 0. Nah, karena tujuan kita adalah bagaimana mengubah bentuk matriks ke dalam matriks segitiga atas. Baik, selanjutnya kita menggunakan rumus yang lain lagi, bagaimana untuk menolkan angka minus 2 ini. Nah, jadi untuk menolkan angka minus 2 ini, kita menggunakan rumus ini. R3 ditambah R1. Nah, jadi minus 2 ditambah 2 hasilnya 0. Oke, nah operasi yang kita lakukan di sini untuk mendapatkan nilai 0, kita lakukan juga untuk operasi-operasi baris berikutnya, yaitu angka 3. Nah, coba kita masukkan rumus R3, rumus R3 ditambah R1 ke sini, maka hasil yang kita dapatkan adalah 6. Jadi 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, min 1 ditambah min 1 sama dengan minus 2. Nah, sama dengan seterusnya ya, 1 ditambah 5 hasilnya 6. Nah, sekarang kita sudah lebih mendekati matriks dengan segitiga atas. Nah, sekarang kita akan memproses bagaimana supaya angka 6 ini berubah menjadi 0, supaya kita bisa mendapatkan matriks segitiga atas. Nah, ternyata rumus yang kita gunakan, kita mengambil rumus R3 ditambah 3R2. Nah, jadi rumusnya ini dipikirkan sendiri bagaimana supaya bisa mendapatkan nilai 0. Nah, supaya baris sebelumnya ini tidak terpengaruh, kita ambil rumus berdasarkan R2. Nah, jadi R3 di sini R3 ditambah 3 dikali R2. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil di sini R3 0 ditambah 3 dikali 0, hasilnya kan 0. Jadi tidak berpengaruh ke sini. Jadi ini tetap 0. Nah, sekarang kita masuk ke sini karena kita fokusnya akan menolkan nilai 6 ini. Nah, jadi R3 atau 6 ditambah 2 dikali R2. Nah, jadi 3 dikali R2. Nah, 3 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 6. Nah, 6 ditambah minus 6 hasilnya 0. Nah, begitupun kita lakukan terhadap baris berikutnya ke sana. Maka setelah melakukan 3 operasi ini, operasi pertama, operasi kedua, dan operasi ketiga, maka kita sudah mendapatkan matriks segitiga atas. Ini adalah matriks segitiga atas. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan matriks segitiga atas, maka kita akan melakukan backward substitution. Nah, sama seperti langkah yang tadi, kita mulai dari bawah, dari sini, kita mulai dari sini. Min 5x3 sama dengan 15. Kemudian kita isolasi x3 karena kita akan mencari nilai x3 sama dengan 15 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, setelah nilai x3 kita ketahui, maka kita akan mencari x2, di mana persamaannya adalah min 2x2 dikurang x3 sama dengan minus 7. Maka kita isolasi minus 2x2 sama dengan min 7 ditambah 3. x2 sama dengan min 4 dibagi min 2, hasilnya adalah 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai x2 dan nilai x3, maka kita akan mencari nilai x1. Nah, demikian kita mendapatkan nilai 1 untuk x1, maka solusi dari x adalah 1, 2, dan 3. Nah, baik, demikian penjelasan tentang metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, silakan dicoba, dikerjakan, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut menggunakan eliminasi Gauss. Terima kasih.